seorang imam gay ditembak di Afrika. Gimana kejadiannya? Ayo kita simak. Ada sebuah berita yang cukup viral, seorang imam ditembak. Yang menjadi viral adalah karena imam ini statement bahwa dia gay, dia menyatakan sebagai imam gay pertama. Ya kan dalam Islam sudah jelas bahwa umatnya Nabi Lut alaihissalam itu kan menjadi contoh paling konkret, gitu. Berarti kan kita nggak bisa ngambil pelajaran dari mereka. Kenapa ada orang-orang yang terlihat soleh tapi terjadi penyimpangan? Nah ini yang harus kita telaah adalah berarti ilmu agama, hafalan Qur'annya dan amal solih yang dia lakukan itu tidak sampai masuk ke dalam jiwa dan hatinya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk yang tetap stay di sini untuk menyaksikan tayangan-tayangan terbaru ya. Mohon doanya kita bisa kemudian memberikan tayangan-tayangan fresh yang tentunya juga dalam rangka menyongsong Ramadan 2025. Ada sebuah berita yang cukup viral, seorang imam ditembak. Yang menjadi viral adalah karena imam ini statement bahwa dia gay, dia menyatakan sebagai imam gay pertama di dunia gitu. Untuk menyikapi dan mengambil hikmah mengenai kejadian ini, gitu, kita akan ngobrol dengan Ustaz dari Bandung, ya, Ustaz Ridho Febrian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Antum juga baca nggak berita itu? Alhamdulillah, itu lihat beritanya, lihat tayangan videonya juga, dan itu miris ya, miris banget. Kenapa? Karena labelnya adalah imam masjid. Artinya dia yang punya kompetensi dalam ilmu agama. Benar. Nah, sebelum kita masuk ke situ, walaupun sebabnya kita belum tahu ya, karena kan hasil penyelidikan belum selesai nih. Gini, kita punya hukum, gitu. Dan ketika proses eksekusi itu terjadi, ya artinya ada hukum yang tidak berjalan dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Walaupun gini, misalnya nggak approve dengan imam tersebut juga bukan berarti mengeksekusi kan? Betul. Kecuali kalau misalkan artinya gini, kalau misalkan negara itu berani tegas, katakan seperti kayak tetangga kita Malaysia yang memang kontra terhadap gay, ya kan? Artinya ada hukuman khusus ketika ada yang berani mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah gay dan lesbi, gitu kan? Nah, sedangkan di Cape Town atau Afrika ini kan kita nggak tahu, ya kan, hukumnya seperti apa. Nah, kalau misalkan terjadi proses pembunuhan seperti itu, berarti kan secara hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oh, ada sistem yang mungkin hukum rimba akhirnya. Oh, jadi akhirnya dia mengambil hukum sendiri gitu. Betul. Karena apa? Karena sudah pasti meresahkan dan akan berdampak negatif dan buruk pada kehidupan, ya khususnya kayak anak-anak kecilnya yang berjamaah di situ, yang bisa jadi menjadi target untuk mendistribusikan penyakit yang dialami sama mereka. Sosial ya. Nah, artinya gini Mas, apalagi ini terjadi pada seorang imam masjid, ya kan? Nah pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang terlihat soleh tapi terjadi penyimpangan? Nah ini yang harus kita telaah adalah berarti ilmu agama, hafalan Qur'annya dan amal solih yang dia lakukan itu tidak sampai masuk ke dalam jiwa dan hatinya mereka. Kalau sampai masuk, dia pasti akan menghindari. Pasti akan menghindari, karena gini, ketika amal soleh yang dilakukan itu berkualitas, berarti kan jadi makanan bergizi untuk jiwa kita. Akhirnya dampaknya apa? Pikiran dia akan clear, mana yang hak dan mana yang batil. Ya kan dalam Islam sudah jelas bahwa umatnya Nabi Lut alaihissalam itu kan menjadi contoh paling konkret dari sebuah penyimpangan yang terjadi pada masyarakat di zaman itu. Artinya ketika Allah menyampaikan itu menjadi sebuah sejarah, kisah, akan ada kemungkinan terjadi di zaman yang katanya sudah modern, tapi ternyata faktanya ketika seorang laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, berarti kan itu kemunduran. Dulu aja udah dihukum ya? Udah dihukum. Gitu. Berarti kan kita nggak bisa ngambil pelajaran dari mereka. Yang artinya walaupun mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang bahkan punya hafalan Quran, tapi masih melakukan penyelewengan dan disorientasi seksual gitu kan. Berarti kan ada masalah dari dalamnya. Kayak contoh beberapa kasus di Indonesia kan banyak yang terjadi. Pemilik pesantren ya kan mencabuli santri-santrinya dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi sebuah mimpi buruk bagi kita, kekhawatiran. Apalagi dulu waktu kita zamannya kecil itu kan pesantren itu identik dengan penjara buat anak-anak yang nakal.
kamu nakal, masukin penjara, masukin pesantren, kan begitu. Nah, ditambah dengan wajah pesantren yang seperti ini, itu kan semakin menggelisahkan para orang tua. Nah, artinya gini Mas, kalau kita ngambil pelajaran dari semua kisah, termasuk kayak imam dari Cape Town ini, dan juga dinamika yang ada di Indonesia tentang terjadinya disorientasi seksual atau pencabulan dan lain sebagainya. Artinya gini, Allah itu tidak melihat seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Yang Allah lihat adalah seberapa dalam kita mengamalkan ilmu yang ada dalam diri kita. Artinya ketika kita beramal soleh dengan amal soleh yang tentu berkualitas, sehingga menyehatkan jiwa kita. Ketika jiwanya sudah sehat, maka berpikirnya akan clear yang hak dan yang batil. Akhirnya apa? Tubuh bergerak dalam kebaikan-kebaikan Allah ridhoi. Dan gak mungkin terjadi penyimpangan seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang salah, berarti kan ada yang salah dari dalam. Bukankah Nabi yang mengatakan bahwa ada segumpal daging yang di dalam tubuh kita, kalau itu baik maka baik semuanya, kalau itu buruk maka buruk semuanya. Itu kan qalbu. Nah, maksudnya itu. Artinya ketika kita mengamalkan amal solih itu, apakah menyehatkan qalbu kita atau tidak, atau justru malah menjadi sebab dari terjadinya kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, itu secara sisi tazkiyahnya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa ada orang yang punya ilmu agama seperti tadi mengalami disorientasi seksual? Bisa jadi beliau-beliau ini punya trauma ketika kecilnya. Bisa jadi. Salah satu yang membuat seseorang kemudian LGBT, salah satu trauma juga. Iya, korban. Oh, bisa jadi mereka korban. Korban juga. Satu korban secara langsung dari LGBT itu. Yang kedua, trauma terhadap lawan jenis. Trauma terhadap lawan jenis. Iya. Ini Ridho jujur Mas, dan ini baru sekarang selama ini Ridho ceritakan. Ridho punya 9 orang sahabat, mereka laki-laki semuanya dan mantan gay. Mantan gay. Jadi Ridho pernah ngisi di salah satu kampus di Jakarta ini, ngisi tentang hijrah kalau nggak salah waktu itu tahun 2018 ya. Dan ternyata 3 orang di antara gay yang awalun ini itu hadir duduk karena temanya tentang hijrah waktu itu. Nah, terus dia nge-DM di Instagram ngucapin makasih ya kan, tentang pencerahan dan lain sebagainya. Dia nanya-nanya dari mana memulai hijrah itu, bagaimana cara istiqomah dan lain sebagainya. Selesai diskusi, beliau memperkenalkan diri. Bang, sejujurnya saya adalah seorang gay yang saat ini saya masih yang saat ini saya pingin berhenti. Dan saya ingin bertobat. Ridho butuh waktu hampir 2 minggu Mas untuk istikharah. Kenapa? Karena mereka ngajakin ketemu. Ada ketakutan juga. Iyalah, manusiawi kan Mas itu. Akhirnya apa? Minta petunjuk sama Allah, dan akhirnya bertemu dengan 3 orang ini di salah satu bilangan Jakarta. Jadi antum sendiri lawan 3 ketemu sama 3 orang ini, dan mereka mengakui di tempat umum tapi kan? Apa? Di tempat umum. Di tempat umum bahaya kalau di ini. Nah, beliau menceritakan tentang fakta. Fakta bahwa latar belakang mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, ya kan? Jauh dari orang tua, orang tuanya sibuk dengan urusan duniawi, fasilitas diberikan, pernah terluka oleh wanita. Akhirnya bercerita sama teman laki-lakinya yang ternyata punya kecenderungan disorientasi seksual, terjadi sentuhan fisik, satu sama lain saling merasa nyaman, itu pintu masuk juga. Jadi itu jadi runtutan. Jadi gini Mas, setan itu membukakan jalan, selebihnya hawa nafsu yang berperan. Cuma trigger mereka. Iya, betul. Makanya kan setan nanti di akhirat nggak mau disalahin. Nggak mau dijadikan kambing hitam. Makanya ada ayat yang bicara apa? Bukankah sudah Allah hadirkan Nabi yang memberikan petunjuk untuk jalan yang jelas dan terang, gitu. Nah itu akhirnya apa? Dari 3 orang ini, mereka mau hijrah, mereka mau taubat. Ridho minta, kalian mau nggak saya pindahkan ke salah satu kota di Indonesia di ujung timur? Siap Bang, kata mereka gitu. Dan kami nggak bekerja pun insya Allah kami cukup punya bekalnya. Karena harus diputus dulu Mas sama circle-nya mereka. Kalau enggak terus dirongrong dan dikejar. Gitu. Ini baru pertama kali loh Ridho cerita secara terbuka di podcast. Gitu. Akhirnya pas tahun mereka di sana dititipkan oleh salah seorang sahabat Ridho yang juga seorang ustadz, bukan ustadz Khaybar, bukan, hanya ustadz biasa. Beliau juga meruqyah juga gitu kan, karena beliau ini waktu itu sempat 3 sampai 4 kali diruqyah.
Gitu. Akhirnya bisa ada ngimpact di ruqyah? Ada. Yang jin sesuka penyama Sama jenis. Sama jenis itu juga ada. Ada. Oh. Jadi dibersihkan dulu. Nah, akhirnya apa? Dari 3 orang ini sekarang total 9 orang. Dan dari 3 9 orang. Total semuanya 9 orang dan sudah hijrah semuanya. 6 orang sudah menikah dan sudah punya anak normal hidupnya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Tapi ada semuanya balik atau enggak tuh berarti? Balik gimana? Semuanya normal lagi gitu. Balik fitrah. Normal sama lawan jenis. Oh. Mereka sekarang sudah tersebar. Ya kalau Ridho ngisi kajian di beberapa tempat itu mereka ada. 1, ada 2 gitu kan. Nah, habis itu kontak, "Bang, makasih untuk ilmunya, untuk saya ngejaga kehidupan rumah tangga saya." Apa aja sih trauma yang buat mereka jadi begitu tuh? 1, ketidakhadiran orang tua. Ayah atau ibu? Dua-duanya. Oh. Yang paling fundamental jelas ayah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud, beliau nyampein apa? Sebab kerusakan anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Ayah tuh ada secara fisik. Secara fisiknya ada, tapi tidak menjadi idola di dalam rumah. Mas ingat nggak Bang Tato almarhum? Iya, ingat. Beliau pernah cerita sama saya, sama Ridho, "Bang, kenapa harus meninggalkan rumah dan hidup di jalanan?" Beliau kan beberapa kali nyobek perut orang, gitu. Ya bahkan emas bertebaran di meja itu biasa, gitu kan? Ya beliau bilang, "Saya tuh nggak dekat dengan orang tua saya. Saya nggak tahu role model mana yang harus saya ambil." Dan ternyata pride-nya laki-laki itu kan di pundak. Ketika dia ketemu sama teman yang kebetulan salah, kan dirangkul, "Wih, keren lo, bro." Kan akhirnya dia mendapatkan apresiasi yang seharusnya gelas kosong itu kan diisi sama ayah. Mendapatkan pujian. Sedangkan kita sebagai seorang ayah menuntut anak tapi tidak memberikan apresiasi. Akhirnya dia mencari validasi di luar rumah. Kan itu yang terjadi sama beliau kan. Sama. Beliau ini juga merasakan dan mengalami hal yang sama, ketidakhadiran ayah, ibu yang sibuk dengan dunianya, luka yang luka yang terpendam selama bertahun-tahun itu, kemudian dia dikecewakan sama wanita, akhirnya dia mengatakan apa? Semua perempuan sama aja. Dia cerita sama teman laki-lakinya yang juga itu punya indikasi korban, dan dia mengatakan bahwa memang teman-teman, nah kebetulan ini teman-temannya ini topnya. Laki-lakinya gitu. Nah, si teman yang satunya ini itu lebih kecenderungannya ke botinya. Akhirnya apa? Bersentuhan fisik, satu sama lain saling merasa nyaman, terjadilah kejadian yang nggak mau diingin. Ngeri, Mas. Kayak sinetron yang tubrukan gitu ya. Tubrukan suka gitu ya. Gitu. Jadi masalahnya Jadi sampai pada level imam masjid melakukan kenistaan seperti itu. Itu memang satu maunya Allah ya, jadi pelajaran buat kita. Yang kedua, Allah ngasih pelajaran kepada kita adalah bahwa ternyata kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam beramal solih, ya contoh gini, kan nggak sedikit orang yang sholat tapi masih ngomongin orang. Banyak ya. Itu malah diri kita sendiri juga gitu kan. Itu bisa hampir semua kali gitu. Nggak bisa luput dari ngomongin orang gitu. Puasa Ramadan tapi saat puasa masih ngomongin juga orang. Berarti kan ada problem dengan diri kita. Padahal Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau nggak diam. Atau di surat 50 surat Qaf ayat 18, apa kata Allah? Setiap kata yang keluar dari lisan kita dicatat. Artinya kan Allah ngasih tahu sama kita, yang keluar dari mulutmu itu yang baik apa yang buruk. Itu hal sederhana. Gitu. Itu untuk diri kita loh. Artinya pelajaran-pelajaran seperti ini kan untuk kita melihat ke dalam diri kita bahwa ternyata kalau kita nggak bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kepada Allah, dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah, amal soleh yang berkualitas, ya kan, maka kita tidak ada dalam penjagaan Allah. Ngeri banget ya, apalagi kalau masalah ya ngomongin orang itu kayak sesuatu hal yang kita normalisasi ya. Iya. Banyak orang yang termasuk saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau ngomong-ngomong tiba-tiba arahnya sebenarnya agak saya bisa gibah nih gitu kan. Astagfirullahaladzim. Memang kadang-kadang itu dan kita apa alibi kita? Manusia biasa. Iya benar. Tempatnya salah. Tempatnya salah. Lah kan kalimat itu ada lanjutan. Iya kan, manusia tempatnya salah. Ya kan, bahwa kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata.
Anak cucu Adam itu tempatnya salah, betul. Tapi kan lanjutan Nabi apa? Yang paling baik di antara orang-orang yang mengakui dan menyadari bahwa dia salah adalah yang bertaubat. Artinya mengintrospeksi diri. Jadi bicara itu, saya ngomong ini tuh layak atau tidak, Allah ridho atau tidak. Gitu. Nah itu filter itu Mas, itu di dalam diri kita. Ketika kita dekat dengan Allah, berarti kalau mau bicara yang buruk, saya malu karena Allah melihat, menyaksikan. Kalau mau mencaci maki orang, saya malu. Kenapa? Karena Allah melihat dan menyaksikan saya. Berarti kan Allah nggak suka akhirnya. Allah marah sama kita. Nah, makanya jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata ada orang yang menyakiti kita. Ada orang yang mencaci maki kita. Ada orang yang julid sama kita. Ada orang yang jelek-jelekin kita. Kenapa? Bisa jadi tanpa sadar kita pernah menjelek-jelekan orang, julid sama orang, nyakitin orang, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk aktualisasi konkret dari Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-30. Terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Ya, biar kita ngerasain. Ngerasain tuh, rasain kamu. Ini loh yang dirasain sama orang gitu. Jadi adanya kisah-kisah seperti ini kan Allah tuh ngelihat respon kita. Apakah kita julid? Itu imam masjid aja begitu kan gitu. Bukan itu yang Allah mau. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari fakta-fakta yang terjadi? Kayak contoh gini. Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan kemunafikan itu muncul dan menjamur itu kan di Madinah. Nah, Umar itu sampai greget sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai pengen nyabut pedangnya, ditahan sama Nabi. Kenapa? Nanti kan framing di luar, lihat tuh Umar membunuh sesama muslimnya. Iya kan? Pakai pedang. Lah sekarang kan terjadi, si fulan membunuh si fulan. Pakai apa? Lisannya. Dikeroyok di media sosial. Padahal sesama muslim. Bukankah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun dan mengatakan qaulan sadida, qaulan layyina, katakan dengan kalimat yang baik, semoga ada hidayah untuk dia. Itu kan jelas musuh Allah. Nah ini masa sama saudara sendiri julid, dikeramasin, dikulitin, kehormatannya dibongkar dan lain sebagainya. Berarti kan ada yang sakit sama diri kita. Dan gak sedikit ternyata itu terjadi di kalangan orang-orang yang katanya sudah ngaji. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Ini sepertinya memang nggak usah jauh-jauh, diri kita sendiri pun sering begitu gitu. Kita ngelihat ke diri sendiri ya. Jadi di sisi lain sih sebenarnya ya, berarti dalam menyikapi kasus ini tetap harus ada husnuzon ya kali ya. Jadi bukan berarti obrolan kita ini bukan berarti kita pro dengan eksekusi itu guys. Tapi ternyata berarti bisa jadi siapa tahu udah bertobat malamnya ya. Iya. Hari ini dieksekusi, kita doakan. Kita nggak tahu. Siapa tahu udah bertobat. Iya. Gitu. Pas mungkin di hari dia dieksekusi itu 5-10 menit sebelumnya dia dapat hidayah dari Allah, kita nggak ada yang tahu. Kita kan nggak pernah ada yang tahu. Betul. Siapa tahu dia kemudian berhenti untuk jadi imam. Betul. Nggak mau bimbing lagi, saya udah tobat. Pengikutnya nggak nggak terima itu dieksekusi. Kita nggak pernah bisa tahu. Atau ada mungkin ada hubungan dengan hutang atau mafia atau dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita bukan memframing hanya dari sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Nah, kita coba memframing dari sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh iman kita. Artinya apa? Pelajaran buat kita. Bukan untuk menghakimi si korban dan pelaku ini, tapi menjadikan kisah itu pelajaran buat kita tentang apa? Bahwa sesoleh apapun seseorang itu terlihat, potensi salahnya masih besar. Dan kita yang melihat kesalahan orang lain, jangan membenci pelakunya, tapi benci perilakunya. Karena apa? Kita masih punya potensi juga untuk melakukan salah. Makanya harus munculkan husnuzon. Walaupun memang jelas itu secara kalau zohirnya itu salah besar, ya kan, salah besar. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semuanya. Artinya gini, husnuzon itu bukan untuk dipublish secara umum, untuk diri kita dulu deh. Karena ketika kita publish secara umum itu kan ada resikonya. Ini jangan-jangan pro nih. Buat para sumbu pendek kan begitu, gitu kan? Dia nggak tahu bahwa itu untuk diri kita sebetulnya. Bahwa
Allah ngasih pelajaran seperti ini nih, bahwa iya, inilah dinamika kehidupan. Artinya Allah pingin kita tuh untuk sungguh-sungguh. Makanya faqim wajhaka lidini hanifah. Itu kan Quran surat ke-30, surat Ar-Rum ayat 30. Itu kita bicara fitrah. Fitrah manusia itu akan tegak, fitrah imannya, fitrah kecenderungannya kepada wanita atau kepada laki-laki, kepada lawan jenisnya, secara apa namanya, syariat. Itu ketika kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Jadi tahu batasannya. Laki-laki tidak boleh bercampur dengan perempuan yang bukan mahram. Perempuan tidak boleh bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau bukan dalam kacamata framing iman bahwa Allah melarang, gimana dong? Kan silaturahmi, kan gitu. Iya, kalau memang nggak ada framing iman, cuma butuh satu alasan aja bisa kejadian gitu kan. Bisa kejadian. Kan kita cuma teman, cipika-cipiki loh. Kan itu enggak boleh. Gitu. Bahkan di Quran surat ke-24 ayat 31 kan Allah menyebutkan siapa yang menjadi mahram dari seorang perempuan. Ayahnya dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kan dialah yang berhak atas dirinya sebagai seorang perempuan, para mahram ini. Sedangkan kita, di Indonesia enggak bisa kalau begitu, nanti dikiranya sombong. Loh, kenapa kita harus fokus sama penilaian orang tapi melupakan penilaian dari Allah? Kan itu yang terjadi gitu, Mas. Ya, tapi memang apalagi di dunia sosial media kayak gini, sosial ya. Iya, gitu. Sosial. Takut dengan kacamata sanksi sosial. Betul. Atau juga mungkin lebih takut dengan hukuman sosial dibanding hukuman Allah gitu. Betul. Kadang-kadang mungkin sosial ini jadi Tuhan baru. Iya. Ya kan, kita kan kadang mau makan misalnya sebenarnya doa dulu. Sekarang mau makan laporan dulu di sosmed. Gitu, Foto dulu. Amalan kita semua ada di sosmed. Dan kita apa namanya, jadi ngambil tugas malaikat pencatat amal. Tapi dari penjelasan antum tadi nih kan menarik, yang teman antum tadi 3 orang itu kan gitu. Kemudian ada proses akhirnya menemukan hidayah lagi dan kemudian kembali sembuh. Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi sebenarnya yang ikutan di jemaat Muslim gay ini masih punya peluang sebenarnya. Sangat. Masih punya peluang untuk kemudian kembali. Ada kemungkinan nggak bahwa justru mereka yang mungkin LGBT tersebut gitu ke community Muslim tersebut justru untuk cari pembimbingan biar balik kali, apa gitu? Nah sekarang kan gini, kenapa mereka membenarkan kesalahan yang jelas salah? Karena yang membimbingnya itu juga melakukan pembenaran kesalahan. Oh, dia statement kan? Statement. Kan Islam itu bukan dogma. Oh iya. Oh iya, dia statement bahwa dia adalah imam gay pertama di dunia. Di dunia. Ya. Jadi bukan berarti dia mengayumi jamaahnya yang kemudian mencari bimbingan, tapi justru beliau sendiri juga pelaku. Beliau juga sendiri pelaku. Nah, ngomongin tentang potensi hidayah dari community gay ini. Ridho pernah 2019 awal itu dakwah di lokalisasi prostitusi, Mas. Nah, unik lagi kan? Di mana tuh? Di perbatasan antara Lampung dengan Palembang. Jauh juga tuh. Jauh. Karena memang kan lagi pulang ke rumah orang tua waktu itu. Ya. Nah, datang ke mucikarinya, maminya. Ya. Kita cuma minta PSK yang paling senior. Usianya waktu itu 24 tahun. Ya. Terus akhirnya apa? Saya sama kakak sepupu itu membawa mbak ini ke salah satu hotel yang sudah disiapkan. Begitu masuk kita berikan kerudung, khimar yang dicantolin, ya kan? Pakainya rapi, Mas. Pakai kaos, kardigan, ya kayak Mas gini, terus pakai celana jeans, rapi dia. Gitu. Nah, terus kita suruh duduk. Dia sempat kaget kok disuruh duduk kan gitu. Terus dikasih jilbab gitu. Akhirnya kita jelaskan, kita cuma mau ngobrol, tapi nanti kita akan berikan apa yang menjadi haknya Mbak. Nah, pertanyaan pertama, berapa pemasukan Mbak setiap bulan? Beliau mengatakan kurang lebih 4,5 juta sampai 4,8 juta. Itu seminggu menerima tamu sekitar 4 sampai 5 orang, baik short time atau long time. Nah, dari situ saya tahu istilah short time, long time. Nah, akhirnya apa? Saya tanya lagi, Mbak nggak kepikiran untuk cari tempat lain dengan rizki yang lebih baik? Saya sudah mencarinya, tapi nilainya tidak sebesar di sini. Saya tahu saya salah. Kata dia gitu. Dia sadar dia salah. Nah, ternyata yang dibutuhkan orang-orang itu adalah solusi, Mas. Akhirnya apa? Saya bilang sama kakak sepupu saya ke beliau, Mbak mau enggak keluar dari tempat ini, tapi dengan jaminan selama 3 bulan ke depan, itu bulan Januari 2019 waktu itu, dalam 3 bulan ke depan, kehidupan Mbak kita yang cover. Nangis beliau.
ketika nangis, terus nanya, selesai dia reda nangis dalam terisak-isak itu dia bilang, Mas berdua ndak sedang mempermainkan saya kan? Loh Mbak, kalau saya mempermainkan Mbak, saya sama kakak saya sudah mengeksekusi Mbak ketika baru masuk. Betul kan? Gitu, akhirnya dia senyum, paham gitu kan. Akhirnya apa? Kita sepakati nilai yang kita tanggungkan ke beliau setiap bulan adalah 7,5 juta. Hampir 2 kali lipat dari nilai yang dia dapat selama 1 bulan ketika menerima tamu. Nah akhirnya apa? Malam itu 11:30 kita antarkan ke tempat kita menjemput. Bukan untuk mengembalikan, negosiasi sama maminya. Karena nggak mau kan ada yang kehilangan sapi perahnya. Akhirnya apa? Dari 23 juta sekian, ya kan, beliau minta untuk penebusan Mbak ini, akhirnya keluarlah angka 18 juta lebih. Kita tebus Mas. Kita akhirnya bawa pulang, ya kan, kita antarkan 1:30 ke tempat kontrakan beliau. Keluar seorang ibu pakai jilbab. Pakai apa? Mukena. Baik sangkanya apa? Baru selesai sholat malam, atau sedang sholat malam, atau sudah selesai sholat malam. Kan gitu? Gitu. Beliau cium tangan masuk. Nah sebelum turun itu kita kasih amplop uangnya 1 juta. Kemudian tukeran nomor handphone. Nah 2 hari kemudian Mbak ini ngucapin makasih dan lain sebagainya. Dan kalimat terakhirnya, Mas aku mau belajar ngaji di mana? Masya Allah.